Sebagai peneliti, Mas Wendra, kira-kira apa sih yang mendasari keputusan Anda atau pilihan Anda? Selain nasib, Mas, jangan nasib. Kalau nasib sih pasti nggak bisa ada keterangannya. Tapi apa yang mendasari pilihan Anda untuk kemudian menekuni dunia jurnalisme? Jadi alasan pertama itu saya suka media itu sejak kecil, Mas. Oke. Tarikannya ke belakangnya. Jadi awalnya adalah media. Media. Oke. Nonton TV, nonton film. Oke. Makanya saya kuliah di komunikasi. Oke. Pengen UGM. Komunikasi UGM. Nah, itu menurut saya wah menarik nih media. Dan zaman itu tahun 97 90-an itu kan kalau kita ingat itu booming TV swasta, reformasi. TV swasta itu muncul kayak gitu. Oh, ini seksi, ini menarik lah bagi saya. Audio visual itu menarik. Nah, saya mau kerja di situ. Jadi awalnya TV dulu yang membuat Anda tertarik pada media. Minat karena yang ya seksi TV kan. Betul, betul. Saat itu lagi tumbuh ya, ya RCTI, SCTV. Saya kecil cuma TVRI kan. Baru ada TVRI, ya betul. Terus ini ada film-film barat itu tuh bagus sekali. Itu menarik imajinasi saya lah, menangkap imajinasi saya itu. Terus kuliah S1 komunikasi, kemudian setelah itu saya kuliah lagi S2 itu jurnalisme di Amerika. Saya pengen belajar gimana sih jurnalisme di yang udah tua itu seperti apa. Itu dan sebagai catatan Anda kuliah S2 itu dengan beasiswa penuh ya? Ya, dari pemerintah Amerika, dari Fulbright. Setelah pulang itu saya diajak oleh teman saya untuk itu ada NGO di bidang media. NGO larinya? NGO di bidang media, terus habis itu ke PR2 media itu, dan itu saat itu transisi ya. Kita dari konvensional ke digital itu. Betul. Ya. Nah, itu saya melihat dengan kepala saya sendiri betapa secara teknologi Indonesia itu udah ada persis kayak yang di Amerika itu. Namun ini kok aturannya sangat menurut saya saat itu ya, dan hingga hari ini bermasalah gitu loh. Nggak siap, kita itu nggak siap dengan aturan-aturan yang ada. Saat itu kasusnya Mas Anggri, teman-teman ingat pencemaran nama baik, Undang-Undang ITE, itu mencemarkan pejabat. Loh, kok bisa mencemarkan pejabat? Sebagai contoh ya, bandingkan Mas di Amerika itu ada perbedaan antara warga biasa dan pejabat publik, public figure. Public figure itu dibagi 3, politicians, kemudian sportsman itu atlet kayak gitu, kemudian ini pekerja hiburan itu apa artis entertainment, pekerja seni kayak gitu tuh. 3 kelompok ini kalau dikritik di apa-apa itu tuh peluang mereka untuk menuntut balik ini pencemaran media enggak, karena itu tuh mereka disorot, dikritik, bahkan dicaci maki oleh masyarakat. Itu konsekuensi dari pilihan profesi dia. Jadi privasi dia itu sangat tipis dibandingkan dengan pekerja bank, guru, pengusaha, petani, apa-apa. Kalau misalnya dia guru tapi tiba-tiba ada orang mengkritik ini foto dia, privasinya, itu privasi, pelanggaran privasi. Bahkan juga bisa ke pencemaran nama baik. Betul. Tapi kalau pejabat nggak ada kan di situ. Obama dibikin selama bukan fitnah loh ya. Betul. Ada batasannya. Selama bukan fitnah. Kalau fitnah, Obama korupsi, bisa dituntut. Tapi kalau Obama itu bodoh, Obama ini nggak masalah. Di Indonesia saat itu kita bisa lihat catatan itu banyak sekali catatan. Kami juga punya catatan penuntut orang yang komplain yang menggunakan pasal undang-undang itu untuk menuntut itu mayoritas pejabat, Mas. Mayoritas yang punya kekuasaan, mayoritas yang seharusnya tidak menggunakan hak yang sebenarnya sudah sangat tipis itu tadi, privasi. Konsekuensi dari pilihan, dia dapat duit dari itu kok. Dibayar. Kayak misalnya artis ini kemarin ada, nggak usah saya sebutkan, itu menuntut pencemaran nama baik. Lah, kamu itu dapat duit, kamu itu monetisasi itu dari kamu terkenal di publik, kamu dibicarakan di publik kok. Ya itu konsekuensi dari pilihanmu. Kalau kamu nggak mau dibicarakan, nggak mau dicaci maki, ya nggak usah jadi artis, nggak usah jadi selebritis, ya kan? Jadi guru saja atau jadi yang lain yang memang privasinya nggak berhubungan dengan publik. Seberapa penting sih regulasi ini untuk kehidupan kita bermasyarakat sehingga Anda fokus total menjadi peneliti di ranah yang tidak banyak disentuh orang itu? Ya, betul sekali. Itu berpengaruh. Jawaban saya pertama kali sangat berpengaruh, sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan bermasyarakat. Karena sekarang interaksi kita kan mostly digital, Mas ya. Betul. Apalagi pandemi kemarin ya. Dan itu sekarang kita itu semua mayoritas berinteraksi di digital. Jadi sangat pengaruh. Kemudian
menekuni profesi yang apa tadi istilahnya Mas, yang tidak menarik, betul. Itu tidak seksi, betul itu nggak seksi paling. Ngomongin regulasi itu karena di hulu di hulu. Tapi ini sangat berpengaruh. Betul. Dan tadi contoh yang saya berikan tentang Undang-Undang ITE pencemaran baik itu hanya satu dari sekian 100 banyak masalah. Masalah lain ujaran kebencian. Betul. Itu riset saya. Kasus dari Undang-Undang ITE yang dipakai untuk mengkasuskan, untuk tuntutan, itu ujaran kebencian. Dan itu menurut masyarakat yang paling banyak ditemui. Namun sebenarnya ya kalau yang benar kita lihat aturan di banyak negara lain, tidak semua ujaran kebencian itu bisa dipidanakan. Betul. Coba lebih dielaborasi sedikit Mas. Kira-kira yang bisa dipidanakan tuh yang seperti apa? Yang dimaksud ujaran kebencian di Indonesia saat ini ya, termasuk yang aturan teknisnya itu kan surat edaran Kapolri ya. Itu tahun 2018 kalau nggak salah itu. Jadi dia semua yang berbau kebencian awam, wah ini bodoh, ini itu kan menyebarkan kebencian. Itu bisa masuk ujaran kebencian. Padahal enggak. Yang dimaksud ujaran kebencian itu hanya terkait dengan identitas yang melekat pada diri kita. Bahasa Indonesianya sara. Hanya terkait suku, agama, ras, gender, pokoknya yang melekat. Dan profesi kayak gitu. Dan sebenarnya sara itu kan sudah menjadi batasan yang ada di masyarakat kita. Hanya kemudian ketika beralih dalam teknologi baru, orang kemudian lupa lagi dan sering kemudian memakai udah bukan sara tapi semua yang kira-kira nggak menyenangkan iso tak tuntut kira-kira kan itu kan jadinya semuanya. Kalau ibarat kata kehidupan kita sehari-hari mau naik bis atau apa, itu kan bagian dari interaksi natural manusia ya. Betul. Orang marah, orang emosi di jalan itu ibarat kata kita pindahkan ke ruang digital ya banyak sekali yang kemudian kalau itu batasan pertama. Batasan kedua kita masuk ke ujaran kebencian yang terkait sara itu tadi. Itu menurut Rabat Convention itu tadi kesepakatan itu dibagi menjadi 3 berdasarkan apa? Luas sebarannya untuk digital itu luas sebarannya dan dampaknya apa? Kalau misalnya saya cuma ngomong di grup WhatsApp yang isinya itu Mas Lexi, Mas Ara, pokoknya alumni JB saya lah, angkatan saya JB 97 itu saya ngomongin yang terkait sara. Kemudian setelah itu saya ngomong itu tidak ada kerusuhan apapun di kehidupan nyata. Itu seharusnya tidak menjadi masalah. Itu nggak bisa dipidanakan. Yang dipidanakan itu jika kemudian saya menciptakan kegaduhan masalah misalnya ya, ingat ya, katakanlah COVID kemarin, saya bilang itu ada orang di sana yang sebenarnya COVID, dia jalan-jalan menyebarkan COVID ini. Wah, saya ngomong gitu dan dia katakanlah ya, suku ini, suku A kan ada tinggal ngomporin gitu kan, suku A. Wah, akhirnya masyarakat itu menyerang asrama mahasiswa itu misalnya kayak gitu ya. Contoh kemudian menciptakan kebencian terhadap itu sampai dibakar, itu baru bisa dipidanakan. Artinya secara singkat bahwa ada proses yang cukup panjang untuk bisa menentukan sesuatu itu masuk ke dalam ujaran kebencian atau tidak. Nah, saat ini di Indonesia kenapa sekali banyak masalah itu? Ya karena di undang-undang itu dan kemudian turunannya semuanya yaitu tadi ujaran kebencian itu yang bernuansa kebencian cuma kayak gitu. Itu satu dibanding masalah, kemudian masalah besar yang lain itu kan undang-undang ITE itu ya dan peraturan turunannya sekarang belum dibuat, masih dibuat. Itu kan terakhir revisi 2024. Nah, itu tuh hanya mengurusi hubungan antara negara dengan user, dengan warga. Sementara kita lihat di banyak negara lain itu platform digitalnya, platformnya ya, YouTube-nya, Instagram-nya, TikTok-nya, itu juga dikasih tanggung jawab untuk mencegah dan mengatasi ini penyebaran konten ilegal ini. Itu rinci, mereka harus bikin laporan transparansi, ada mekanisme aduan, dan kalau take down nggak boleh semena-mena untuk melindungi kebebasan berekspresi. Jadi intinya mencari keseimbangan antara menjaga kebebasan ekspresi jenengan kalau ngomong mau miso-miso ya, tapi juga mengamankan, melindungi Mas Alek yang hatinya ya Hello Kitty misalnya kayak gitu supaya dia nggak tersinggung. Jadi berupaya itu. Jadi misalnya contohnya ada mekanisme aduan, saya take down konten Mas Anggri, saya take down gitu. Mas Anggri bisa, loh saya di take down kenapa ini? Ada mekanismenya Mas, ada channelnya, saya bisa appeal email itu. Sekarang kan enggak. Coba kita ngomong apa tiba-tiba di take down. Ya kan enggak jelas. Itu nggak tahu alasan take down kita apa dan nggak bisa appeal juga, nggak bisa aduan. Nah di sana
mekanisme rigid. Kalau misalnya ada aduan, itu aduannya gini, dan ada di akhir tahun ada laporan transparansi. Itu salah satunya ya. Banyak ininya, termasuk untuk jika ada yang mengadu, dia harus segera menindaklanjuti. Betul. Kalau sekarang saya misalnya ya, saya mengadukan ini kontennya, postingnya Mas Lexi ini, dia memfitnah saya. Saya memfitnah gitu. Saya beberapa kali sih ada hoax apa-apa itu saya laporkan kan kayak gitu. Kemudian dia jawabannya dari Instagram itu cuma bilang, karena banyaknya laporan yang kami terima, kami akan memberitahu Anda lagi 2 minggu kemudian. Tuh. Setelah 2 minggu kemudian, karena saking banyaknya lagi ini nih kami belum bisa memeriksa ini. Kalau Anda tidak suka dengan Lexi, silakan di unfollow atau di blok. Itu kan nggak ada akuntabilitas dari platform. Padahal kita semua tahu dia dapat duit dari itu. Banyak lagi ya duitnya. Banyak, terbesar Mas. Sekarang nah itu contoh-contoh random yang saya sampaikan. Jadi itu sebenarnya ada banyak nuansa di sana. Yang pertama mengatur terkait pengguna, kemudian mengatur platformnya. Jadi nggak harus negaranya harus bekerja keras gini, diatur aja, dikasih tanggung jawabnya gini, kemudian setahun sekali negara pemerintah itu baru mengevaluasi. Ini tuh udah laporannya gimana, harus diaudit juga Mas. Audit internal, audit itu bukan audit keuangan. Audit bagaimana dia menaati undang-undang ini. Termasuk tadi ujaran kebencian gini, kalau ada aduan itu melaporkan berapa jumlah aduan yang dia terima, Instagram terima dari pengguna Instagram di Indonesia dalam setahun, katakanlah 10.000. Berapa jumlah aduan yang dia tanggapi dari 10.000 itu. Hal seperti itu tuh nggak ada di Undang-Undang ITE. Nah itu kemarin, nah ini kalau bicara tentang hal apa ya tadi, people for others, for others, apa yang kemudian kami lakukan. Nah kemarin saya juga ikut diundang di situ, di rapat dengar pendapat menyampaikan usulan itu, tapi memang kebijakan politik saat itu antara DPR dan pemerintah itu adalah revisi terbatas untuk Undang-Undang ITE. Jadi cuma tentang pasal-pasal kebebasan berekspresi, sementara untuk tanggung jawab PSE, istilahnya kan penyelenggara sistem elektronik, itu nanti akan diatur di peraturan pemerintah. Nah, padahal itu yang penting juga ya, dan di luar negeri itu juga sudah dilakukan. Ada di undang-undang. Sudah di stress, artinya sudah dilakukan. Sementara di Indonesia kita memilih menghindar dulu, artinya belum melakukan itu. Yang jadi prioritas masih yang sebatas tadi berhubungan langsung dengan yang publik ya. Karena ini kan menjadi menarik Mas, karena kan sekarang kan ada Zoom kayak kalau nggak viral nggak bakal diurusin. Nah, betul sekali itu. Ini kan sangat praktis lah. Artinya ya sekarang semua orang berlomba-lomba untuk membuat menjadi viral. Kasus sekecil apapun, ya saya tidak bisa bilang kecil atau besar ya, tapi kasus apapun sejauh penanganannya itu tergantung pada viral apa tidak. Viralitas ya. Nah, ini kan menjadi menarik. Di satu sisi kita disuruh hati-hati, tapi di lain sisi realnya kamu nggak dapat perhatian apa-apa kalau kamu nggak ada yang ngomongin. Nah, Mas Wendra kan pasti meneliti fenomena ini. Itu juga yang pasti akan berpengaruh pada regulasi kita, sehingga ya kita lebih beradab dalam memakai gadget, dalam memakai media, karena sekarang siapapun bisa membuat apapun dan membuat tuduhan apapun dan habis itu klarifikasi. Nah, ini kan menjadi menarik dua sisi nih Mas. Ada satu aturan yang coba dibuat sangat ketat, tapi di sisi lain ya faktanya kalau aku nggak viral, aku nggak dapat perhatian apa-apa. Dapat perhatian dari penguasa gitu kan Mas. Betul. Ya, itu another issue ya. Itu memang itu kan ada terkait dengan penegakan hukum, kebijakan publik di Indonesia kayak gitu. Nah, itu kan juga terkait dengan regulasi sebenarnya kan Mas. Kalau misalnya sehingga ketika regulasinya jelas, orang kan juga nggak sembarangan memviralkan sesuatu kalau literasi dia terhadap undang-undang ITE itu baik. Nah, sejauh pengamatan Mas Wendra, apakah itu sudah cukup dilakukan ke komunitas-komunitas? Karena kan kalau saya lihat sekarang mulai dari bayi aja dia sudah terpapar oleh pegang HP ya. Pegang HP, dan pegang HP itu kan bisa tergelincir tiba-tiba TikTok punya orang tuanya ya kebuka, dia kemudian juga mendapatkan informasi yang ya artinya ke semua komunitas. Nah, apakah pemerintah dalam hal ini, apakah juga Mas Wendra mendorong regulasi untuk memberikan edukasi atau literasi? Ya, itu namanya literasi digital. Betul. Itu juga bagian dari yang kami lakukan selama ini. Terutama itu tuh banyak yang kami lakukan itu menjelang pemilu Mas. Pilkada kemarin 2018, kemudian pemilu 2024, kemudian yang terakhir pilkada serentak kemarin itu. Jadi ada apa banyak, dan itu
pengalaman saya itu kan kami biasanya melakukan baik luring maupun daring di beberapa kota di Indonesia ya. Yang paling gampang rumusnya itu kan perwakilan Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Betul. Dan itu kami melihat betapa kesenjangan ya antara di Indonesia Barat, Jawa dan di luar Jawa kayak gitu. Padahal di sana teknologinya udah ada, siap. Tapi memang ya kami tidak tahu kalau ada kayak gini bahwa kami ya itu memang masalah tersendiri ya, itu ya kami lakukan tetap terus itu. Tapi ini memang proyek bersama ya, ibarat kata gini Mas, ada contoh kasus menarik itu di provinsi Maluku Utara itu. Jadi ada daerah namanya Pulau Morotai, saat itu kami ke sana, itu ada program literasi digital itu. Dia itu belum pernah mendapatkan sinyal seluler, SMS itu nggak ada. Belum pernah ada. Jadi dia harus lari ke bukit kayak gitu. Kemudian ketika dia dapat sinyal SMS seluler ya, bukan broadband ya, bukan internet ya. Itu tuh dia dapatnya dari BTS dari Filipina. Lebih dekat ke Filipina. Jadi dia komplain, saya saat itu baru dengan kementerian ya, rombongannya Kominfo itu sama DPR RI. Dia bilang, "Ini saya telepon 2 menit aja, 3 menit aja habis 500.000 Pak." Saya bilang, "Yang benar Pak, kalau nggak percaya silakan Bapak telepon di sini, nanti habis 500.000." Terus akhirnya itu, nah setelah itu ada program dari pemerintah, itu kan ada BTS di 3T kayak gitu, langsung Mas meloncat. Dia belum pernah menggunakan, belum biasa menggunakan SMS, langsung ketemu YouTube, Instagram, Facebook. Bayangkan Mas itu apa gegar budayanya, dibayangkan Mas ya, dibayangkan. Kita di sini kan belajarnya minti pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Saya ingat dulu itu saya lulus SMA itu baru mulai internet, ada kursus penggunaan internet pakai CPU itu. CPU modemnya belum pakai HP, pakai ini. Wah, serius banget ini, gimana browsing. Itu saat itu belum ada Google kalau nggak salah. Itu pakai apa ya, Microsoft masih ya Internet Explorer itu kan belum ada Chrome kayak gitu, lama kayak gitu belajar itu. Kemudian pendekatannya internet itu zaman dulu HTML sederhana, belum ada medsos, itu kan hanya untuk informasi ya. Jadi saya terus download dokumen, download artikel macam-macam, pelan-pelan kan kita prosesnya, generasi kita itu Mas. Setelah itu wah, baru ada medsos akhir-akhir ini kan. Medsos itu kok tahun berapa itu, Facebook itu 2008, 2007, 2008. Setelah itu baru ada Instagram, kemudian TikTok. Ini anak-anak sekarang langsung TikTok Mas. Bayangkan aja ini itu bagaimana dia nggak pernah baca berita loh. Nah, ini yang menarik Mas. Ini yang menarik. Baca berita nggak? Anda kan berangkat dari ketertarikan soal media, pasti media konvensional lah. Kita nggak usah bicara soal jurnalisme cetak yang memang sekarang sudah beritanya berguguran, online pun berguguran. TV pun juga decline lah, artinya tidak seseksi zaman Mas Wendra mulai untuk tertarik dengan media. Ini kan juga berhubungan dengan tadi ya, di mana penyebaran informasi sudah semakin luas, semua orang bisa menjadi wartawan, bisa menjadi penyebar berita. Di sisi lain ada orang yang juga mengandalkan hidup dari menjadi pewarta. Ada standar jurnalisme di sana yang dijaga selama berpuluh-puluh atau beratus-ratus tahun kalau kata Lexi, yang sekarang tiba-tiba chaos. Orang udah nggak ada yang mau beli berita, berlangganan berita, mereka lebih percaya pada sosmed mereka. Sementara di sisi ini belum siap nih untuk mentransformasi teman-teman yang masih bekerja di media tradisional untuk ke dunia baru. Jurnalisme pun sudah sebenarnya sudah mulai mencoba utilize digital platform, tapi tampaknya juga tidak berhasil Mas. Jadi apa yang dialami oleh media pers di Indonesia itu juga dialami oleh media pers di semua negara lain di dunia. Banyak media cetak yang berguguran, TV ini kehilangan audiens, kehilangan kue iklan. Kue iklan kan lari ke iklan digital, ke platform semua. Nah, kemudian apa yang dilakukan banyak negara lain itu kita lihat saja. Ya, negara banyak memberikan insentif kebijakan. Kayak gitu. Misalnya ada insentif, ada banyak tuh. Itu tidak harus negara-negara maju gitu ya. Paling keren itu memang Nordik itu, Eropa Utara itu, Denmark, Swedia, Finlandia, kemudian Eropa Barat kayak gitu. Eropa Utara, Eropa Barat sangat
keren. Tapi juga banyak negara yang sebenarnya berkembang kayak Tunisia, Afrika Selatan itu ada insentif bagi media, ada media cetak, ada media komunitas, media yang melayani kelompok minoritas. Misalnya di sana itu ada kelompok yang berbahasa ini kecil minoritas gitu. Misalnya kemudian di Belgia itu ada berbahasa Perancis ini dikasih. Nah, di sini mungkin ya kayak media 3T. Betul. Di daerah 3T harus dikasih subsidi. Itu perlu ada kayak gitu kehadiran negara, jadi tidak semua diserahkan sepenuhnya ke mekanisme pasar. Dan memang pemerintah saat ini dan kemarin memang berupaya untuk itu ya, merumuskan apa yang perlu dilakukan. Namun itu kalau menurut saya tidak akan bisa menjamin bahwa semua existing media yang hari ini ada itu juga akan tetap hidup. Betul, ya. Karena memang disrupsi digital, wah kenyataannya memang seperti itu perubahan pola konsumsi, kemudian iklannya ke sana, dan itu hanya akan terus semakin besar kan Mas. Mereka R&D-nya, Research and Development Lead Banknya itu kan sangat keren, dananya gede. Betul. Apalagi sekarang ada AI, wah itu. AI, kita belum bicara soal AI yang akan itu membuat kita nganggur banyak banget. Kita yang kemarin aja regulasinya masih ketinggalan ya. Ibarat kata ini regulasi pra AI kan. Tadi ngomongin tentang ITE, kemudian insentif untuk media media penyiaran, media cetak itu kan regulasi pra AI. Sekarang sekarang udah datang dan lebih advance. Dan itu percepatannya luar biasa. Kemarin tuh saya lihat wawancara itu dengan petinggi-petinggi Silicon Valley itu kan, dia memprediksi AI itu percepatannya luar biasa. Jadi dalam 6 tahun ke depan dia akan melampaui kecepatan teknologi digital yang telah dicapai oleh Silicon Valley selama 20 tahun terakhir. Jadi 20 tahun terakhir katakanlah ada timelinenya kan, itu mulai dari Google gini-gini, ini 20 tahun. Nah, untuk AI hanya 6 tahun ini dia akan melebihi ini. Jadi semakin cepat karena makin pinter kan itu. Nah itu Mas. Nah tadi ngomongin AI Mas. Nah balik lagi ke topik. Kita kemana-mana loh kalau ngomongin AI. Nggak apa-apa. Karena memang AI itu kan ada masalah persoalan rights, persoalan processing, persoalan pinter dan bodoh. Siapapun bisa melebihi orang yang berkuliah bertahun-tahun dan sekarang sudah mulai dipraktekkan dan hampir di setiap lini sudah memakai itu kan. Bukan hanya di platform sosmed yang dengan foto-foto, tapi juga bahkan di level conversation yang membuat ahli-ahli itu jadi seperti ngapain ku tanya ahli. Termasuk mahasiswa bikin tugas kuliah. Persis. Pakai itu. Itu yang kemudian memang akan dihadapi. Nah, kembali pada topik people for others. Apa sih bayangan Mas Wendra yang bisa Mas lakukan dan teman-teman kolega untuk paling tidak lah mengawal proses disruption media ini yang buat semua orang tuh menjadi masalah, sementara mungkin untuk researchers dianggap ngapain sih neliti-neliti doang kagak ada hasilnya, duduk-duduk doang. Sementara tadi kan Mas Wendra cerita, Mas Wendra juga bekerja sama dengan pemerintah untuk merumuskan, meskipun tidak mudah ya Mas, butuh tahunan dan kemudian perkembangannya itu mungkin bisa beyond prosesnya ya, udah lebih maju, kita baru ngatur tiba-tiba udah nggak kepake karena ada perkembangan baru. Saya pikir ini tergantung siapa ya. Misalnya dari sudut negara udah jelas ya, dia menyiapkan dari hulu ke hilir. Hulu itu regulasinya, hilir itu ya infrastrukturnya, pelatihannya, SDM-nya kayak gitu. Bagi pemirsa penonton podcast ini dan bagi teman-teman kolese, bagi masyarakat secara umum, itu saya percaya bahwa yang diomongkan itu orang-orang industri AI itu semakin cepat menguasai, memahami generatif AI ya, untuk tools kayak gitu itu semakin baik, karena semuanya akan ke sana. Itu betul sekali. Seakan-akan itu mungkin hanya sebagai kayak seperti internet, seperti medsos, tapi berdasarkan berbagai literatur, berbagai temuan terkini, inovasi yang dilakukan ya. Kemarin ada DeepSeek ya, ChatGPT barusan gini, tiba-tiba DeepSeek, tiba-tiba Nvidia mau bikin Cina bikin kayak gitu, terobosan luar biasa. Ini kita sekolah itu di sana udah Mas AI Mas di SD itu bagaimana sejak dini lah, bagaimana menggunakan dulu toolsnya itu seperti apa. Jadi ketika ada terkini mereka bisa. Bagi pengusaha juga itu saya lihat kemarin tuh tentang ini kan isunya perang dagang itu kan. Betul. Kemarin saya kan juga ikut
browsing itu gimana ini perang dagang di Cina itu seperti apa. Terus yang Apple itu bilang, loh Cina itu bukan unggul bukan karena buruh murah, dia udah meninggalkan pekerja murah, dia unggul itu karena efisien, karena pabriknya otomatis. Jadi ada black factory kan istilahnya, gelap. Betul. Karena itu semuanya, hampir semuanya mesin. Dan kerjanya 24 jam. Gimana Mas, bayangkan, saya langsung bayangkan, pusing saya. Pabrik 24 jam, semuanya fully automated gitu. Itu Oppo kalau nggak salah, yang udah melakukan itu. Dark Factory, bukan Black ya. Dark Factory itu Oppo. Yang lainnya juga udah gitu, ada manusianya tapi cuma dikit informasi supervisi itu. Mayoritas mesin. Kemudian bentar lagi AI. Nah, menarik nih. Untuk sekolah-sekolah sekarang terutama juga ya kita alma mater kita De Brito atau Yesuit yang lain itu kan juga adalah garda terdepan untuk mendidik manusia, memanusiakan manusia. Dengan perkembangan teknologi ini kira-kira apa yang saran dari Mas Wendra sebagai pelaku di industri ini itu apa sih yang harus dilakukan? Belajar Mas, udah as simple as that, udah belajar sedini mungkin. Nah, dari pengalaman sebagai researcher di luar negeri itu pengenalan terhadap teknologi ini dilakukan terhadap siswa atau komunitas tertentu dengan cara apa yang paling efisien sih Mas? Sehingga mungkin bisa jadi contoh di bagi kurikulum. Masukkan ke dalam kurikulum. Harus. Itu tuh saya nggak tahu ya hari ini ya kurikulumnya. Saya ingat pada waktu itu saya mengadvokasi itu dengan teman-teman dosen-dosen komunikasi itu, gimana supaya literasi digital itu masuk, saat itu menterinya Nadiem. Literasi digital masuk ke dalam kurikulum. Itu susahnya minta ampun Mas. Masuk ke sekolah-sekolah itu, guru-guru, pesertanya guru-guru. Mulai pas COVID juga terus literasi digital dengan guru itu dari berbagai provinsi di Indonesia. Senang karena wah kami nggak pernah dapat pelatihan kayak gini Mas. Gimana sebenarnya yang benar itu gimana? Saya kasih contoh ya. Mereka itu karena ini nanti anak-anak menggunakan HP gini dilarang. Di sekolah itu dilarang bawa HP, dilarang semuanya HP-nya masukin tas. Saya kasih contoh ya, yang benar ya di Finlandia. Ada 1 jam khusus, maksudnya ada mata kuliah pelajaran itu ya. Ayo kita bersama buka HP. Kamu kalau buka HP, buka apa? Itu kan harus dibimbing. Apakah dengan melarang dari pagi hingga siang dia nggak buka HP itu apa kemudian? Dia pulang pasti buka HP kok. Kan justru guru harus membimbing. Nah itu prinsip yang sama terjadi dengan sekarang AI. Tapi itu jangan langsung jujuk AI ya. Ini literasi digital dulu. Bagaimana informasi di internet itu seperti apa sih? Tidak semuanya benar. Semua orang bisa membagikan informasi di sini, dan itu apalagi medsos beda lagi, bahwa banyak itu orang menampilkan apa yang di medsos itu sesuatu yang di atas realitas lah. Kelihatannya happy terus, tapi itu sebenarnya beli pakai pay letter gitu. Itu harus dikasih tahu itu anak-anak karena kan nggak tahu ya. Ya kita udah tahu karena kita mulainya dari analog. Betul. Gitu. Dan itu mungkin yang kita kaitkan dengan people for others. Pengetahuan-pengetahuan sederhana yang sebenarnya sangat sederhana kan Mas, tapi yang tidak diketahui yang kemudian bisa menjadi fatal. Saya tidak tahu apakah Mas Wendra pernah meneliti soal efek internet, penggunaan internet yang tidak sehat buat anak-anak atau buat komunitas tertentu, yang sebetulnya hal itu bisa dihindari ketika ada orang-orang yang care untuk berbagi literasi digital tadi. Karena tadi kan AI juga masalahnya kan sebenarnya awalnya di literasi digital kan, karena itu adalah berangkat dari platform. Dia kan muncul dari platform kan sebelum nanti kemudian kita ada punya tools atau apps yang kemudian apps AI. Tapi kan itu kan munculnya dari digital. Dan kalau kita bicara pada digital adalah efek dari internet, penggunaan internet, dan sekarang ya kalau dalam istilah saya, generasi sekarang begitu lahir sudah jadi screen generation. Dia sudah berinteraksi dengan internet. Orang tua males, rewel, dikasih gadget, diem. Contohnya banyak ya Mas ya, itu risetnya mulai dampak bagi anak itu, karena sebenarnya yang menjadi masalah itu kan ketika ini berlebihan kan. Sebenarnya apapun lah ya. Kita dulu zaman sebelum ada internet itu kan terlalu banyak main video game, main gamebot itu. Gamebot. Nebutnya gamebot itu. Itu nggak baik bagi kesehatan. Kalau berlebihan. Berlebihan semuanya sebenarnya itu hal yang sama itu untuk berlaku ke banyak hal. Namun ini menarik salah satu temuan riset itu kayak gitu tentang anak itu gimana, bagaimana
dalam banyak kasus kenapa anak nggak bisa diatur jamnya. Kenapa? Karena orang tua nggak punya Betul. aturan jam main. Ya. Ya. Orang tuanya nyontoin gini-gini, jangan main HP kebanyakan. Lah tapi orang tuanya buka HP terus di rumah. Itu salah satu temuan riset dalam FGD kami itu kayak gitu. Jadi ya ini orang tuanya istilahnya ngasih contoh, Ya. nggak usah terlalu banyak bikin aturan, tapi ngasih contoh aja. Orang tua juga. Ada riset nggak sih sebenarnya penggunaan gadget atau sosial media yang baik dan benar itu seperti apa sih Mas? Kalau itu teori yang banyak berkembang ya, Ya. berdasarkan referensi itu sebenarnya kita membatasinya berdasarkan dua sih. Pertama, apa yang akan kita cari, Oke. kemudian ya berapa banyak waktu yang akan kita luangkan. Yang pertama tergantung algoritma nggak sih Mas? Kalau kita tiba-tiba terpapar Ya makanya apa yang kita cari, Oke. kita jangan menjadi search-nya ya. jangan menjadi apa istilahnya itu korban ini, jadi cuma pasrah, jangan cuma pasrah. Oke. Kemudian yang kedua berapa banyak waktu ini. Nah untung saya ya, kalau saya itu kalau kebanyakan screen mata Mata. saya pedih Mas. Jadi tapi saya jadi kayak punya kacamata itu gara-gara pandemi itu screen time Terus ya. kerja zoom kan HP ini jadinya jarang ketemu orang yang gimana nggak ketemu. Nah itu jadi ini sih efeknya. Sebelumnya nggak pakai kacamata, ini langsung muncul semua itu plus minus silinder. Jadi saya mau kembali lagi pada topik kita ya bahwa sebagai researcher memang untuk ke regulasi dan regulator itu sekarang PR-nya masih banyak banget ya Mas. Banyak Mas. Dan apa yang dilakukan oleh teman-teman untuk mendorong itu? Apakah rajin beraudiensi dengan DPR atau kemudian juga dengan kementerian ya yang paling punya kewenangan kan juga. Ya. Kemudian juga dengan polisi dan juga pembentukan undang-undang. Apakah itu menjadi bagian dari keseharian dari Mas Wendra? Betul, itu dengan prinsip saya, kami teman-teman tuh dengan stakeholders semuanya, Oke, dengan stakeholder. beragam pemangku kepentingan kami mendekati. Sebagai contoh ini tadi acara ini tadi seharian World Press Freedom Day, itu ada dari perwakilan asosiasi media, asosiasi jurnalis, dari pemerintah, dari teman-teman itu. Nah, dengan polisi juga saat itu kami ini juga advokasi Mas, penipuan digital. Ya. Wah, itu kan korbannya sampai sekarang terus penipuan Ya. digital itu mulai dari apa jual beli itu akun jual beli di jualan di medsos, di Medsos, Facebook, ya. di Instagram Ya. ternyata barangnya nggak dikirim. Betul. Terus penipuan macam-macam lah, apa telepon, SMS dulu kan SMS Betul, mama minta ya. pulsa, tapi kan sekarang lebih canggih. Ya. Sekarang bahkan sudah bisa phishing untuk link yang Phishing. sama dengan alamat otoritas perbankan misalnya. Makanya yang itu banyak. setelah saya melakukan riset itu Mas ya, karena salah satu yang saya wawancara itu adalah ibu-ibu yang punya mobile banking di HP-nya. Kemudian rekeningnya terkuras gara-gara mendapatkan WA dari sebuah bank, nggak usah saya sebutkan banknya. WA-nya itu logonya itu logo bank itu, nomornya cantik. Kemudian langsung ini dari ini, ibu barusan gini-gini ya, iya gitu. Akhirnya Terkuras. di phishing terkuras. Ya. Saya uninstall itu di HP ibu saya, bu nggak usah pakai mobile banking kayak gitu. Diinstal. Nah itu penipuan digital ketemu dengan polisi juga. Nah itu regulasinya usulannya sampai sekarang belum terwujud. Jadi kita lihat di banyak negara lain, nggak usah jauh, di Singapura, di Australia, di New Zealand, itu tuh ini Mas, istilahnya terintegrasi. Oke, Nah ya. sementara sekarang di Indonesia, sebagai contoh ya, ibu ini Oh, jadi tidak ditangani satu persatu. dia harus pertama lapor ke banknya, setelah lapor ke banknya lapor ke polisi, setelah lapor ke polisi ini ada ke OJK loh, ini namanya. Oh iya, itu OJK. apa itu? Kalau di sana udah ada satu mekanisme pelaporan itu dari polisi, bank, OJK, bahkan intelijen, satu website ada lapor ke sini udah cukup langsung ditindaklanjuti. Oh, jadi satu desk terintegrasi lah, terpadu. Terpadu. Pelaporan terpadu. Laporan terpadu dari berbagai pemangku. Itu di kita kepentingan. belum ada. Belum ada kan? Ya. Dan itu juga yang coba Polisi didorong ya. punya polisi anti siber, Ya. Kominfo ada. Ada, Ini ya. laporannya harus satu-satu loh Mas. Iya, betul. Satu-satu. Yang nanganinnya pun beda-beda. Artinya cara nanganinnya pun beda-beda. Bang, beda Ya, kayak gitu. punya kerahasiaan sendiri dan ini yang memang menjadi problem itu, terutama yang sekarang lagi rame yang bank itu kan yang terbaru, di mana dia bisa persis plek ketiplek punya bisa mengkamuflase link sehingga menjadi sebuah orang yang percaya aja, oh ini bank dari banknya. Nah, hal-hal yang itu kan banyak banget lah ya Mas, dari penipuan digital, bahkan juga sampai soal jodoh kan juga bisa ditipu dari digital. Ada itu apa love scam, apa romance scam itu ada salah satu jenisnya itu romance scam. Betul, dan itu kan juga bisnisnya bisa menguras banyak uang juga. Artinya
hal yang sangat menyentuh keseharian kita dan belum banyak orang yang peduli. Ya. Sejauh yang saya tahu kampanyenya kan internet sehat. Internet sehat itu kan belum cukup. Sehatnya seperti apa dan segala macam belum dilakukan, dan juga sekarang Mas Wendra dengan konteks people for others yang mencoba membantu orang lain bermain di ranah regulasi, di research yang akan mencoba memberi penerang lah ya buat orang-orang yang gelap. Dan ini yang saya pikir, apakah punya pengalaman Mas, riset Anda kemudian menjadi sesuatu yang dimanfaatkan oleh entah negara, entah masyarakat dalam membuat perubahan di kehidupan mereka? Iya, ada itu komunitas-komunitas. Misalnya tadi yang sekolah itu kurikulum, itu kan belum ada. Jadinya saya boleh nggak pakai buku ini, saya nulis dengan teman dosen itu nulis, boleh nggak pakai ini tapi untuk dia guru bahasa Indonesia. Saya masukkan ini literasi karena mata pelajarannya belum ada. Silakan Bu, kalau ini butuh buku lagi kami kirim. Jadi Mas Wendra ini juga menulis beberapa buku ya dari researchnya dengan teman-temannya, yang kemudian ini sebenarnya lebih pada selain hasil penelitian juga panduan praktis. Untuk netizen atau masyarakat, dan itu sebenarnya bisa membantu banyak sekali ya Mas terhadap komunitas, bahkan mungkin juga The Brito bisa memanfaatkan ya. Panduan itu yang paling itu yang saya ceritakan tadi, namanya panduan untuk orang tua berinternet gitu, pokoknya parenting untuk dalam terkait internet itu gimana sih kayak gitu. Itu yang paling banyak, lumayan laris dan ternyata juga banyak orang merasa terbantu. Dan inilah saya mencoba menggarisbawahi bahwa yang dilakukan Mas Wendra seolah-olah hanya meneliti, kemudian mengkompilasi data dan membuat kesimpulan ya Mas. Tapi pada akhirnya punya manfaat, bisa berguna bagi masyarakat, dan juga sudah dibuktikan sendiri dimanfaatkan oleh sekolah, oleh komunitas orang tua untuk memberikan panduan bagaimana kita berinternet yang benar. Terutama sekarang kalau yang Mas Wendra coba sarankan ke teman-teman jurnalis yang sekarang sedang menghadapi situasi perubahan ini apa Mas, dari pengalaman Anda, dari penelitian Anda, dan dari contoh dari negara-negara lain, selain mendorong negara untuk tetap mencoba lebih hadir dalam persoalan ini? Apa yang bisa Anda sharingkan buat teman-teman jurnalis yang sedang menghadapi situasi, ya untuk generasi nanggungnya kan susah banget nih Mas, bagaimana mau cari pekerjaan baru susah, mau bertahan nggak ada yang mempertahankan. Untuk jurnalis pribadinya untuk jurnalis orang-orangnya ya. Kalau sekali lagi ya, kalau saya lihat konteks di banyak negara lain ya Mas ya. Betul. Ini kan karena dialami contoh ya. Karena kalau ngarang-ngarang kan jadi salah susah, saya nanti. Betul. Ya kan. Kalau lihat itu mereka pindah ke industri lain karena sebenarnya mereka punya kompetensi yang kuat. Jurnalis itu entah dia nulis, entah dia dalam memproduksi konten, multimedia konten, dia punya disiplin ini loh, verifikasi ini loh Mas. Ini kan sebenarnya sebuah skill yang membedakan jurnalis dari profesi lain. Bahkan dulu profesor saya itu di Boston tuh ngomong, journalism is a business of verification. Itu esensinya itu memverifikasi informasi. Urusan dia itu memverifikasi informasi, itu nggak ada di profesi lain di dunia ini. Nah itu sebenarnya bisa dipakai dalam banyak profesi lain. Contoh di sini juga banyak ya jurnalis kemudian jadi humas kayak gitu. Namun ini skill yang kemudian menganalisis informasi, kemudian bikin informasi, bikin konten, itu kelihatan Mas. Kalau kita lihat sekarang di content creators itu ya, di YouTube itu tuh kelihatan jika dia punya basic jurnalisme atau tidak, saya bisa membedakan. Dari cara dia bikin konten ya? Cara dia bikin konten, bagaimana menyajikan informasi. Ini kalau jurnalis ada berimbangnya, ini ada narasumber lainnya, ada ini ada, itu kan skeptis kan. Kita jurnalis itu diajari skeptis, tapi bukan bukan sinis. Skeptis terhadap informasi. Siapapun harus kita skeptis. Mau yang ngomong pejabat, mau yang ngomong artis, yang followernya itu harus skeptis. Bener nggak ini? Bener nggak? Makanya jurnalisnya dianggap mengganggu kan. Betul. Tapi itu bakat, kompetensi yang unik sebenarnya yang bisa dipakai di banyak hal. Itu aja sih kalau kita lihat. Nah, kalau kemudian medianya, banyak juga media yang mencoba bertransformasi, memanfaatkan digital platform, bikin bisnis, model bisnis berangkat dari digitalisasi. Tapi
sejauh yang saya amati tidak banyak yang berhasil sejauh Susah. ini. Menurut hasil riset atau pengalaman di negara lain, apa sih yang rata-rata yang contoh sukses media bertransformasi untuk memanfaatkan perubahan atau disrupsi digital ini? Itu tetap ini so sad ya, ini Ya. kisah sedih ya. Tetap supaya bisa ke platform digital itu tuh dia menjadi smaller newsroom, Mas. Nggak bisa model media kayak gede, kita sebut Kompas, Gramedia gede, itu enggak, itu wah biayanya terlalu tinggi. Ya. Itu harus mereka beradaptasi menjadi smaller. Menjadi Apakah lebih kecil. dengan tetap menjadi smaller itu tetap bisa memanfaatkan platform digital? Karena kan sekarang uangnya di situ. Ya harus itu, nggak ada pilihan lain. Nah, Harus sementara platform mereka bersaing dengan influencer-influencer yang jauh lebih punya kapabilitas untuk menarik atensi. Sementara media kan biasanya lebih pada kredibilitinya, Lebih hati-hati. lebih hati-hatinya, nggak bisa menyaingi influencer yang bebas nyablak ngomong apa aja karena toh nggak ada batasan. Nah, apakah seberat itu sih saingannya buat media sekarang? Kita lihat salah satu contoh sukses dari media yang konvensional, bukan konvensional ya, media jurnalisme lah, media Jurnalisme, pers yang ya, kemudian pers. menurut saya sukses di platform media sosial itu narasi itu. Oke. Saya pikir dia tetap oke. tahu bagaimana to grab people attention. Itu kan sebenarnya kalau di jurnalisme kan lead kan, Ya. fungsi lead itu gimana Betul. menarik perhatian. Ini lead tapi ya ada visualnya, ada ini gimana caranya untuk menggrab attention, baru kemudian dia kontennya yang kuat itu benar orang lihat, oh iya ini beda ini. Jadi tidak hanya sekedar jadi pewarta lagi, tidak hanya sekedar memaparkan informasi, tapi juga membuat sesuatu yang menarik, Ya. sehingga grab attention dan kemudian dari situlah mulai berbisnis. Ya, dan itu proses terus menerus ya, kalau saya wawancara dengan teman-teman yang melakukan itu, ya itu trial and error terus ya, ya. itu nggak mudah, nggak semudah dulu, tapi ya kalau memang mau menekuni bisnis itu, ya itu yang satu-satunya jalan. Nah, ada kabar baik juga, ini tadi di seminar tadi pagi itu ada sedikit optimisme dari banyak perusahaan media di dunia, perusahaan media pers itu, AI ini menjadi ini peluang the return of legacy media, jadi kembalinya media, karena itu kemudian butuh informasi yang berkualitas. Saya kasih contoh Mas ya, ini riset Reuters yang kemarin itu, jadi dia menyampaikan bahwa dia survei ke perusahaan media di 52 negara. Jadi apa yang Anda harapkan dari 2025 itu pendapatan signifikan tuh dari mana? Oke. Dari platform AI. Dari platform AI. Oh ya, menarik. Kenapa? Karena ternyata gini, itu yang dia sebutkan perplexity itu. Jadi kan kalau kita Google sekarang ya, Ya. kita pakai search itu ya di Google ya, mencari apa namanya apa sesuatu di situ. Nah, di situ muncul. Sebenarnya yang pertama memunculkan itu adalah AI-nya Google kan, Ya. Gemini kan. Ya. Ya. Nah, itu kemudian di sisi kanan itu akan muncul sumber-sumbernya dari mana, Ya. website-websitenya mana. Ya. Kemudian di situ dia ngasih disclaimer ini bisa benar atau tidak. Nah, ada beberapa platform yang ingin serius supaya apa yang saya tampilkan di sini itu benar kredibel. Oke. Makanya informasinya dia pilih cuma dari perusahaan-perusahaan pers itu. Oke. Nah, ini yang perkembangan terbaru kemarin ngobrol dengan AMSI itu, Asosiasi Media Siber Indonesia. Dia sedang berupaya ini anggota-anggota AMSI siapa yang siap kemudian mau deal kesepakatan dengan platform AI supaya ini database dia kan digital Ya, banyak itu ya. kemudian dikerjasamakan dengan platform AI sehingga kalau platform AI kita search dia memunculkan Muncul. ini sumbernya itu dari ini, Ya. dari media-media ini. Sehingga mendapatkan juga lagi-lagi bisnis verifikasi tadi ya. Iya. Dia yang dianggap kredibel, dia yang bisa mengarahkan mana yang benar, mana yang tidak benar, sehingga di perkembangan AI pun media masih bisa terlibat. Nah, ini perkembangan ini yang menjadi menurut saya menarik karena setelah AI apalagi nih. Nah, apakah regulasi kita itu bisa mengimbangi ini, Mas? Sejauh pengalaman Mas Wendra ya, terutama juga yang bergerak di bidang research, di mana research juga butuh waktu, Ya, kemudian butuh fokus juga sebelum dideliver Ya. ke pemangku kepentingan. Ya itu kalau sebelum ngomongin Indonesia kita Ya. lihat negara yang paling maju di regulasi digital itu kan Uni Eropa ya. Ya. Dia paling progresif. Itu dia juga mengakui regulasi itu selalu berada di belakang kenyataan, selalu
terlambat lah. Ya. Tapi ya memang harus dilakukan gitu. Dan kembali ke AI itu tadi, misalnya ada perusahaan pers, jadi platform AI itu sumbernya cuma dari website yang terpercaya. Ya. Itu yang akan diuntungkan pada siapa? User kita, pengguna kan, pengguna. Karena AI nggak ngambil dari website ngawur, kan banyak kan orang website blogspot itu. Kadang betul, saya masih betul. di di Gemini-nya Google itu kadang ada itu muncul. Kok ya ada blogspot di sini itu. Kemudian kadang dari medsos apa. Nah, ketika ini terverifikasi yang betul akurat, itu kan yang diuntungkan pengguna pada akhirnya pengguna. Dan ini Mas, itu mungkin teman-teman menyepelekan apa sih kayak gitu, apa sih manfaatnya? Jangan salah, Inggris sampai pisah dari Uni Eropa itu karena hoax. Donald Trump terpilih kemarin 2017 itu karena dia hoax. Jadi banyak sekali keputusan politik yang besar itu karena sebaran hoax. Itu riset membuktikan banyak masyarakat memilih di negara maju itu berdasarkan informasi yang salah. Dia milih ini karena besok gini loh, besok kan enggak kok, ternyata itu informasi yang salah. Dan itu bisa kemana-mana, bukan cuma di pemilu. COVID itu kemarin contohnya, istilahnya apa? COVID idiot ya, istilahnya. Jadi orang yang enggak ada COVID itu apa namanya, teori cuma konspirasi, cuma buatan kayak gitu. Itu sangat bahaya kan, itu kita udah mengalami itu. Jadi informasi yang akurat itu penting, sangat penting di segala bidang. Kita bisa mengambil keputusan yang benar itu, dan itu penting buat kita sebagai individu maupun sebagai masyarakat kayak gitu kan. Itu. Yang menarik Mas menurut saya kan kita pernah dalam situasi di mana no hoax itu menjadi campaign besar. Kan semua mau jangan percaya hoax, jangan percaya. Tapi dalam pengamatan saya belakangan ini kok udah redup ya. Orang sudah bisa mulai menerima bahwa ya kita hidup di dunia yang penuh informasi yang fake. Sehingga saya nggak perlu lagi mengkampanyekan no hoax. Dalam pengamatannya bener nggak sih fenomena ini? Karena saya lihat sekarang udah jarang orang bicara hoax. Mungkin capek ya Mas, saking banyaknya. Hampir semua ya kan bisa, apalagi kalau kita di sosmed lah gitu. Kita hampir semua kontroversi pasti ada sisi lain yang kemudian pasti salah satunya adalah hoax. Tapi orang kemudian tidak pernah mempermasalahkan mana yang hoax, mana yang benar. Nah itu ini yang menarik nih Mas. Wah itu bahaya sekali itu pada akhir itu. Ini ada pengamatan ini kemarin yang Donald Trump ini loh Mas, sekarang ini ya, Trump periode kedua itu kan kemudian banyak media yang netral ya, saya ngomongin itu, mewawancarai pemilih kantong-kantong itu. Salah satu kantong pemilih Trump itu kan di Detroit itu kan Arab communities. Nah, mereka termakan hoax Mas, karena dia bilang wah saya menyesal milih Trump karena dia dulu menjanjikan bilang gini bahwa ketika saya terpilih saya segera menyelesaikan konflik Palestina Israel, segera menyelesaikan ini. Terus ada lagi yang ini, ketika saya kepilih jadi presiden saya menurunkan harga telur kayak gini ini semua. Ternyata enggak. Jadi ada pengamatan bahwa tujuan dari itu kan dihubungkan dengan ini ya, Rusia. Contohnya kemarin Hillary nggak menang melawan Trump itu kan karena dihack, kemudian udah ini ada campur tangan Rusia. Betul. Di situ itu udah undisputable ya, udah fakta ya. Nah di situ kemudian ada profesor, dia ngomong itu untuk melemahkan sebuah negara itu buatlah warganya itu tidak bisa membedakan mana yang benar mana yang salah. Itu dia ngomongnya tahun 90-an Mas. Rekaman. Dan itu kalau betul terjadi di Indonesia sudah sangat berbahaya. Dan faktanya kita memang sekarang setiap hari harus bertempur dengan mana informasi yang benar, mana yang tidak benar. Di sisi lain, media yang dulu memegang credibility untuk berita yang benar tidak diakses dan sudah kehilangan powernya. Nah, ini kan menjadi problem nih Mas. Nah, apakah ada yang bisa dilakukan untuk, tapi kan nggak mungkin juga maksa mereka untuk baca media lagi. Nah, itu PR. Tapi ini ada
secercah optimisme ya. Dari tadi kan kita ngomongin hal yang gelap ya. Riset saya pas COVID itu Mas tahun 2021, survei kan terhadap masyarakat menggunakan medsos itu tentang COVID ya, informasi mana yang dipercaya, kemudian termasuk media. Media mana yang paling Anda percaya selama pandemi dalam mengkonsumsi informasi? Nomor 1 apa Mas? Televisi. Menarik sekali dan itu dikonfirmasi oleh berbagai riset yang lain. Dan yang menjawab televisi bukan cuma orang-orang tua kayak kita Mas. Itu responden berusia 25 tahun ke bawah juga gitu. Itu menarik kan, bahwa mereka, ketika saya buka medsos ini banyak informasi yang bikin bingung. Kemudian mereka nonton TV, dan itu jawaban responden di Jawa dan luar Jawa konsisten seperti itu. Itu saya pikir modal ya, bahwa ternyata di kala krisis ketika orang bingung ke sana. Kembali ke pola bahwa mereka butuh kepastian dan balik kepada media yang memang sudah kredibel. Dan yang paling kredibel itu televisi. Udah, karena itu kan prosesnya panjang, harus kalau ngapain bikin kebohongan harus syuting-syutingan susah ya biayanya. Itu jadi itu hal yang modal kuat sih kalau menurut saya. Nah, menerjemahkannya ya ini memang kerja bersama ya. Gimana ini supaya menonton itu mungkin televisinya kontennya dialihkan ke medsos. Itu kan banyak contoh kan. Teman saya JB97 itu ada yang dia megang YouTube-nya Trans 7. Ya. Dia megang kayak gitu, jadi dia kayak gitu itu menarik. Jadi bagaimana dia berjuang supaya kontennya itu ditonton. Ya itu tuh saya pikir ada perjuangan yang seperti itu dan harus ya pada mau nggak mau gitu karena TV kan nggak pernah nyala sekarang ya kita. Ya tapi problemnya kan ketika persoalannya adalah di kue iklan. Semenarik apapun ketika duit ini nggak masuk ke media kan juga jadi persoalan besar begitu medianya akhirnya juga tidak bisa bertahan hidup. Ini juga yang menjadi persoalan sebenarnya model bisnis seperti apa yang harus dijalankan oleh para media ini untuk tetap bisa survive karena sekelas ya mohon maaf kalau nyebut yang gede-gede pun kan juga sekarang sudah mulai merasakan tekanan yang begitu besar betapa kehilangan iklan itu akan sangat suffer dan itu ditengarai karena ya media sosial yang mulai tumbuh sebagai penyalur berita yang juga dipercayai oleh generasi di bawah kita yang sudah mulai melupakan website media yang selama ini coba dibangun dengan cukup serius untuk mengimbangi perkembangan zaman itu, Mas. Itu kan yang memang susah yang kita. Dan itu kalau ngomongin model bisnis itu kan itu kami bicarakan diskusikan lama. Salah satu kesimpulannya tidak ada model bisnis yang mapan untuk ini. Jadi harus inovasi terus menerus coba. Di luar negeri juga nggak ada. Itu kadang gini kita coba ini kita. Yang jelas itu harus multiple revenue, tidak hanya satu single revenue cuma dari iklan saja. Harus dari beraneka ragam itu. Ya dan itu dibutuhkan betul-betul akrobat yang berat Mas. Yang luar biasa. Dan di keseharian Anda penelitian regulasi selain tadi ya ITE dan kemudian juga penyiaran, apalagi sih Mas yang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini untuk bisa kita lebih mengejar keberadaban gitu ya untuk hidup bermedia atau jurnalisme yang menjadi fokus penelitian lembaga Anda. Ya, saya pikir media internet ya kita nyebut beragam itu platformnya itu kita sebut ya sebagai internet ya. Itu sebenarnya itu tidak membawa dampak positif maupun tidak membawa dampak negatif. Yang dibawa oleh internet itu hanyalah peluang dan tantangan. Tergantung kita bagaimana menggunakannya. Nah ini memang kita harus belajar. Saya juga belajar terus Mas. AI itu ya saya baca. Ini gimana ya? Kadang saya baca panduan AI Act ya di Uni Eropa itu udah ada. Saya lihat kok kayaknya ngawang-ngawang banget ya karena dia prakteknya udah maju. Sementara kita belum. Tapi ini mungkin tahun 2025 tiba-tiba ada gebrakan apa? Wah ini yang dimaksud ini. Jadi saya pikir kita termasuk De Brito lah. Kita ngomongin sekolah itu yang fondasi penting edukasi terkait ruang digital itu supaya kita embrace itu mau nggak mau kok kita nggak usah anti nggak bisa Mas. Kemajuan zaman itu kan selalu pertama-tama ditolak. Apalagi soal teknologi banyak dari guru-guru mungkin yang sudah sepuh yang kemudian juga mengikuti aja susah apalagi mencoba mentransformasi pemahaman ini kepada siswanya yang jangan-jangan lebih pandai, lebih melek internet ketimbang gurunya. Ini kan sebuah realita dan
apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan sekolah selain terbuka dengan perubahan ya Mas? Karena kan jenengan juga pernah punya pengalaman misalnya mendorong ini ke menterinya pun juga, waduh pertimbangannya banyak karena memang betul ya banyak sekali aspek yang harus dipikirin oleh regulator, termasuk pasti juga menjadi bagian dari penelitian dari Mas Wendra. Apa sih yang sebenarnya paling resisten kenapa orang tidak mau berubah dari research yang jenengan lakukan? Karena berubah itu susah ya Mas. Karena kan misalnya ya udah tua harus belajar hal baru itu susah ya. Itu memang apa ya, kodrat manusia ya. Ketika kita semakin tua itu kan semakin susah berubah. Tapi kalau kita di bisnis pendidikan ya itu harus berubah. Karena yang kita pikirkan kan ini siswa ini. Yang betul. Kita sekali lagi kita topiknya ngomongin edukasi itu tadi. Bagi saya edukasi sangat penting. Itu dan kalau kita mau cari itu kita lihat bisa kok kurikulum SMA di Australia itu kayak apa, SMA di Kanada itu kayak apa, SMA di Jerman itu gimana mengajarkan apa literasi digital, menyiapkan anak kalau di luar negeri itu literasi digital sudah menjadi masuk kurikulum. Jelas wajib Mas. Sudah itu dia ada kelas kita buka HP bareng yuk apa kamu biasanya termasuk ketika kapan kamu sedih kan kita harus kan banyak apa mereka jadi depres kan karena itu terus, apa perasaanmu sedih ya udah nggak usah nonton itu nggak usah ini jadi mengenali itu saya pikir peran sekolah ya karena orang tua ya itu harusnya orang tua tapi kan mungkin orang tua sibuk ya cari duit kan sudah menyerahkan ke sekolah lah kira-kira begitu itu juga another issue itu itu another issue yang muncul saat pandemi itu riset saya menemukan itu ternyata orang tua di Indonesia itu menyerahkan pendidikannya itu ke sekolah itu yang beda jadi ketika sekolah mengambil angkat tangan ini karena pandemi kan nggak ada tatap muka ayo orang tua gini bingung orang tua itu beda dengan banyak negara lain banyak negara maju itu orang tua itu involve di dalam pendidikan ini karena memang orang tua itu yang utama dalam pendidikan. Nah itu kemudian Kementerian Pendidikan juga mengevaluasi itu bagaimana mendorong apa ya involvement yang lebih besar dari orang tua. Nah itu juga isunya macam-macam. Riset penting itu di SD itu kadang termasuk di SD Jogja itu ini lomba gurunya bikin acara lomba foto kegiatan gini ada sekolah ada kegiatan apa terus suruh siswanya itu upload di akun Instagram anaknya terus kemudian orang tuanya ini membagikan ke grup WA orang tuanya ini yang nge-like kan apa nge-like jumlah nge-like terbanyak menang. Itu salah di berbagai level. Pertama, pengguna medsos itu minimal 13 tahun. Anak SD itu belum 13 tahun. Itu gurunya salah. Kok bikin kayak gitu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, baru mulai pegang HP, kok udah diminta menyukai likes. Itu kan ya udah berbagai riset menunjukkan banyak anak muda SMP itu mengalami anxiety macam-macam karena dia merasa tidak diterima oleh teman-temannya di medsos ditolak karena kok nggak di like itu ada loh yang sedih itu ada yang sedih SD sedih nggak di like terus dikomentari gitu mereka lebih sensitif karena memang seharusnya belum menggunakan medsos itu banyak. Makanya ini menjadi yang di problem di ranah global kan yang sekarang ada film di Netflix tuh yang soal bagaimana internet bisa sangat berpengaruh bahkan si anak membunuh temannya. Ini yang menjadi perbincangan banyak pihak yang semakin mengconcern terhadap peran orang tua untuk memahami dunia bahasa anak-anak. Di film itu kan misalnya love itu warnanya aja bisa beda-beda, ada biru, merah, kuning dan artinya beda. Dan ketika kita orang tua tidak paham itu menjadi sebuah persoalan. Nah, persoalannya kan di kita ini kadang-kadang si bapak punya akun sendiri, HP sendiri, anak sendiri dan tidak pernah berkomunikasi. Sehingga muncul persoalan. Nah, di luar apakah ini juga menjadi isu yang dari penelitian Anda? Apakah ini juga menjadi isu utama juga buat orang-orang tua di negara-negara lain atau hanya di kita? Makanya kemudian ada regulasi itu salah satunya itu bahwa ada parental
konsen. Oke, Jadi konsen. membuat akun itu harus parental consent. Ada lapis-lapisnya. Ini sekarang pemerintah kemarin bikin itu kan perlindungan PP Tunas itu kan untuk akses anak di bawah umur itu kan. Artinya sudah ada upaya ke arah sana, upaya, meskipun memang masih banyak hal yang harus dilakukan. Tapi paling tidak kita dan juga Mas Wendra dan teman-teman mendorong percepatan itu supaya regulasinya lebih jelas. Juga tadi yang paling gede soal ITE, kemudian juga ada yang penggunaan internet, pencemaran nama baik, dan kemudian itu kan tadi seperti Mas Wendra bilang hanya segelintir di antara sekian banyak persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kita, dan makin hari makin nambah kan? Nambah itu. Kadang kalau nggak diatasi segera numpuk terus. Lupa nanti. Dan itulah pemirsa atau teman-teman peran dari Mas Wendra dengan researchnya mendorong regulasi dan juga menekan regulator ya Mas, untuk membuat aturan-aturan yang lebih bermanfaat dan mengatur kita semua, dan itulah yang pilihan Mas Wendra untuk People for Others.